Halo semuanya, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Nama aku Anin dan di sini aku bakal review buku atau novel yang legendaris banget nih. Namanya The Little Prince. Pasti teman-teman yang suka ngulik-ngulik buku udah pernah dengar ya tentang novel ini. Nah, di sini aku bakal kasih resensi plus review dari aku tentang isi dari buku ini. So, let's find out. Mulai dulu dari identitas bukunya. Buku ini berjudul The Little Prince. Penulis serta ilustrator dari buku ini adalah Antoine de Saint-Exupéry. Nah, kenapa dibilang ilustrator sih? Karena di dalam buku ini tuh nantinya bakal banyak ilustrasi-ilustrasi gini guys. Nah, jadi yang gambar ilustrasinya itu sekaligus penulisnya juga, yaitu Bapak Antoine. Selanjutnya penerbit dari buku ini ada Wordsworth. Setelah aku ngulik-ngulik sedikit ya, Wordsworth itu agak susah ya pengucapannya. Oke, anyways, Wordsworth itu adalah salah satu penerbit buku-buku atau novel-novel lama gitu. Nah, salah satu yang diterbitkan adalah ini, The Little Prince. Kalau di sini ya, tahun terbitannya itu tuh ditulis 1995. Tapi setelah aku ngulik juga di Wikipedia, ternyata terbitan pertamanya itu bukan tahun 95, tapi tahun 42 saat Perang Dunia Kedua. Jadi mungkin ini 95 itu saat diproduksi oleh Wordsworth ya. Tapi untuk sebelum-sebelumnya saat 1942 mungkin diterbitkan oleh penerbit berbeda. Nah, selanjutnya buku ini kan tadinya dari bahasa Prancis. Nah, dari bahasa Prancis ini diterjemahkanlah ke bahasa Inggris oleh penerjemahnya. Di sini tertulis penerjemahnya adalah Irene Testot Ferry. Selanjutnya nomor ISBN dari buku ini adalah 978 185 326 1589. Panjang ya. Dan jumlah dari halaman buku ini atau jumlah halaman dari novel ini tuh tergolong tipis ya guys. Novel Indonesia, novel Terelie yang tebalnya itu sampai 350 halaman, sampai 500 halaman. Tapi di sini cuma ada 109 halaman. Lumayan jauh banget ya ketebalannya. Oke, jadi cerita ini dimulai dari chapter 1 atau bagian pertama. By the way, ini aku bacanya yang versi bahasa Inggris, tapi kalau kalian mau cari bahasa Indonesia, udah banyak banget kok dijual di Tokopedia atau e-commerce lainnya, kalian bisa cari dengan mudah. Oke, lanjut ke bukunya. Jadi di chapter 1 ini kita disuguhkan dengan sudut pandang tokoh aku ya. Jadi aku ini dia menggambar gambar ini nih. Nah, kalau kalian lihat gambarnya apa sih? Kayak topi kan ya. Nah, maka dari itu sebenarnya si tokoh aku ini tuh menggambar ular boa yang memakan gajah. Tapi ketika dia memperlihatkan gambarnya ke orang-orang dewasa, mereka mengira bahwa gambar ini adalah topi. Alhasil karena orang-orang pada salah paham nih dengan gambarnya yang ini, tokoh aku akhirnya menyerah dengan skill gambarnya, dengan gambar boanya ini. Dan dia terpaksa nih membicarakan tentang topik-topik yang sangat disukai oleh orang dewasa, seperti politik, golf, jembatan, dasi, dan lain-lainnya, pekerjaan, segala macam itulah yang menurut dia sebenarnya membosankan. Nah, dari bagian pertama cerita ini kita bisa simpulkan bahwa inti atau topik utama yang diangkat dari novel ini adalah kritikan terhadap perilaku orang dewasa yang kompleks, rumit, dan gak simple gitu, yang membingungkan. Lalu di chapter kedua atau di bagian kedua menceritakan bahwa tokoh aku ini akhirnya udah besar nih, udah tumbuh besar, dan beliau menjadi pilot, suatu pilot, tapi pilotnya tuh lebih kayaknya sih ke pilot militer gitu ya, karena pesawat yang ia kendarai itu nggak ada penumpang, jadi cuma dia doang. Nah, tapi pesawatnya itu jatuh di Gurun Sahara. Dia terpaksa bermalam di situ untuk menunggu mesinnya bekerja. Nah, tiba-tiba ada suara nih yang bilang ke dia, "Tolong gambarkan aku sebuah domba." Kaget dong, ya gak sih? Bayangin aja kan lagi di tengah-tengah gurun, tiba-tiba ada yang ngomong gitu, suara kecil ada yang ngomong. Ternyata pas dilihat, itu siapa gitu ya? Ternyata ada anak kecil, cowok. Nah, ini dia anak kecil itu ternyata kayak gini nih pas diilustrasiin. Nah, ternyata si The Little Prince atau pangeran kecilnya tuh ini nih. Dan mulai dari situlah tokoh aku berteman dengan The Little Prince atau sang pangeran kecil. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan, dari lama berbincang-bincang, akhirnya tokoh aku finds out bahwa The Little Prince ini berasal dari planet lain, seperti itu. Setelah chapter 2, di chapter selanjutnya, buku ini menceritakan tentang perjalanan The Little Prince menelusuri planet-planet lain selain planet asalnya. Banyak banget planet-planet dengan penduduk yang unik. Dimulai dari planet yang disinggahi oleh seorang raja yang hidup seorang diri. Raja tapi dia gak punya pengikut. Nah, analogi si raja ini bisa direlasikan loh dengan kehidupan masyarakat
dimana banyak orang-orang yang mengeklaim dirinya adalah seorang pemimpin yang sebenarnya mereka tuh nggak punya pengikut sejati. Hingga juga ada nih cerita lainnya di mana The Little Prince mengunjungi sebuah planet yang dihuni oleh seorang pemabuk. Nah, pas ditanya, ngapain sih lo mabuk-mabukan gitu ya? Jadi si pemabuk ini itu mabuk atau minum alkohol untuk melupakan. Melupakan apa? Melupakan bahwa aku malu. Malu karena apa? Malu karena aku minum-minum terus. Orang dewasa itu sangat membingungkan ya. Gimana gak membingungkan orang dia minum untuk melupakan fakta bahwa dia adalah seorang peminum. Nah, selanjutnya selain si raja dan si pemabuk itu, banyak banget nih cerita-cerita dan analogi lainnya. Tapi kalau aku ceritakan satu kayaknya bakalan take time banget. Lanjut aja kali ya ke akhir di cerita ini. Jadi cerita ini diakhiri dengan The Little Prince yang berdiri di Gunung Sahara tadi. Nah, The Little Prince ini berdiri mematung gitu ya. Tiba-tiba in a snap, The Little Prince jatuh gitu ya. Nah, ini agak membingungkan sih ya, kita nggak tahu dia mati atau dia balik lagi ke planetnya. Kita lanjut ke inti cerita atau makna yang bisa aku ambil setelah membaca buku ini. Sebenarnya kita tuh nggak harus selalu berpikir layaknya orang dewasa gitu. Kadang kita tuh harus berpikir simple kayak anak kecil. Karena kadang logika yang simple itu membuat kita dapat memahami hal-hal di dunia ini dengan lebih mudah dan gak bikin istilahnya kalau istilah sekarang ya overthinking gitu. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dari buku ini. Jadi kalau kalian bisa paham betul, kalau kalian bisa sambungin ke dunia nyata, itu akan bikin kalian sadar gitu ya, bikin kalian realize, bakal membuka mata kalian. Selain itu, kelebihan dari buku ini adalah ilustrasinya yang lucu-lucu banget dan bikin kita tuh gampang buat mengimajinasikan apa yang ditulis atau apa yang dideskripsikan oleh penulis di tulisan-tulisannya. Setiap pagi datang dengan malam, setiap baik datang dengan buruk, setiap yin datang dengan yang, dan setiap kelebihan datang dengan kekurangan. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke bagian kekurangan dari buku The Little Prince. Sejujurnya ini ya, jujur banget dibandingkan kelebihannya tadi, aku merasa lebih banyak kekurangan yang dimiliki oleh buku ini. Jadi kekurangan yang pertama yang aku rasain adalah ceritanya itu gak sesuai dengan target pembacanya. Seperti yang aku mention di awal bahwa buku ini tuh ditujukan untuk anak-anak. Karena buku ini tuh sangat filosofis, kalau kalian gak ngerti artinya ya buku ini biasa aja gitu. Dan itu yang aku rasain. Karena di sini penulis itu terlalu banyak menggunakan analogi gitu ya. Analogi dari perjalanan si Little Prince yang harus kita sambungkan, yang harus kita korelasikan dengan dunia nyata. Kekurangan yang kedua adalah diksi atau pemilihan kata yang agak susah dimengerti gitu ya. Baik lagi mungkin karena ini dirilis dari 1942 dan mungkin Inggrisnya itu udah cukup kuno. Maka dari itu untuk generasi sekarang kayaknya agak susah dimengerti sih buku The Little Prince ini. To be honest, satu-satunya alasan aku keep going untuk baca buku ini adalah karena title, awards, dan juga review-review dari buku ini yang kata orang-orang tuh bagus banget. Setiap aku lanjut ke chapter selanjutnya, setiap aku lanjut ke halaman selanjutnya, aku tuh selalu mikir gitu, kapan ya, bagian mana ya yang bakal bikin aku bilang, oh ternyata ini kenapa orang-orang suka. Sampai akhir aku baca, aku tuh belum bisa nyari tahu, belum bisa menemukan bagian dimana buku ini tuh bagus gitu. Belum ada bagian kliknya gitu, belum ada. Dan last but not least, kita masuk ke rating dari buku ini. Jadi buat aku sendiri buku ini mohon maaf banget bernilai 2 dari 5 bintang. Baik lagi karena kekurangan-kekurangan yang aku jelasin sebelumnya membuat aku masih kurang paham dan aku masih kurang srek sama buku ini. Tapi mungkin kalau aku dewasa, aku udah mengalami hal-hal yang disindir oleh buku ini, mungkin aku bakal lebih ngerti ya. Jadi aku probably bakal baca ulang buku ini saat aku nanti udah beranjak dewasa, udah merasakan hal-hal yang dikritik sama buku ini. So, that's it. Resensi dan juga review aku dari buku The Little Prince. I hope video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. I hope you guys find it helpful in some other ways. Terima kasih. Saya Anin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye. Wait, gue gak ngucapin salam ya di awal. Well, gak apa-apa. Better be late than never. Jadi wassalamualaikum. Bye.